Lagi kita sampai ke soal nomor 21, pembahasan soal-soal TWK atau wawasan kebangsaan dengan tema yaitu Pancasila gitu ya. Tidak hanya tentang nilai-nilai Pancasila tapi ini lengkap gitu ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan melihat video berikutnya. Oh, mohon maaf, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan lihat video sebelumnya untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 20. Tapi bagi yang ingin langsung belajar dengan soal nomor 21, mari kita perhatikan secara seksama. Baik, kita lanjutkan ke soal ini. Mari kita baca bersama-sama. Berikut ini adalah contoh ideologi tertutup kecuali A. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi juga tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total. B. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total. C. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. D. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. E. Bersifat totaliter. Nah, jawabannya mana ini? Yang bukan merupakan ciri-ciri ideologi tertutup. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Yang C itu ini kurang tepat atau ini salah. Ini adalah pengertian ideologi terbuka. C ini akan benar jika seperti ini ya. Ini adalah ciri-ciri ideologi tertutup. Mari kita baca. Diciptakan oleh kelompok yang digunakan untuk mengubah masyarakat dan bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Seperti itulah contoh ideologi yang tertutup. Nah, kita bisa melihat contoh negara yang menerapkan ideologi tertutup. Misalnya kita mau ngambil contoh Korea Utara gitu ya, yang sangat terkenal di dunia ya. Semua negara di dunia sangat memperhatikan Korea Utara ini gitu ya. Nah, kita ngambil contoh apakah Korea Utara itu memiliki ciri-ciri ini. Mari kita lihat. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi juga tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total. Nah, sama ya di sana itu masyarakat diminta untuk kesetiaannya kepada negara gitu ya, dan mereka dipaksa juga untuk bekerja sesuai dengan permintaan negara seperti itu. Lalu misal yang B ini ya, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total. Nah, ini juga sangat terasa di sana ya, bahwa masyarakat itu harus benar-benar setia kepada pemerintahan atau kepada presidennya gitu ya. Bahkan masyarakat itu didoktrin agar mempercayai bahwa presidennya itu adalah dewa. Seperti itu. Lalu ini juga diciptakan oleh kelompok yang digunakan untuk mengubah masyarakat dan bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Nah, di sana ideologi itu yang menciptakan adalah penguasa. Untuk apa ya? Untuk berkuasa. Beda dengan di Indonesia. Ideologi kita Pancasila itu diciptakan dari mana? Ya dari masyarakat sendiri, dari budaya kita, dari nilai-nilai moral kita. Nah, seperti itu. Lalu yang D misal, pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Nah, di sana tidak ada budaya seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita bisa melihat banyak budaya ya, banyak suku, banyak bahasa. Nah, kalau di sana tidak ada, ya hanya satu ya. Kita bisa melihat contohlah saja potongan rambut gitu ya. Di sana pun potongan rambut ditentukan gitu. Nah, yang terakhir dan yang E yaitu bersifat totaliter. Artinya bahwa negara itu memegang semua peranan. Semua masyarakat itu sifatnya hanya sebagai objek saja seperti itu. Hanya mengikuti permintaan dari penguasa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret
pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut nilai A dasar, B instrumental, C vital, D material, atau E praktis. Oke ya, jawaban yang tepat adalah E, yaitu nilai praktis. Pengertian nilai praktis adalah dapat dilihat, dapat ditemukan dalam berbagai wujud konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh lembaga negara, organisasi sosial politik, lembaga ekonomi, tokoh masyarakat, dan warga negara. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, nilai instrumental ini contohnya adalah berupa peraturan-peraturan seperti itu ya. Lalu peraturan-peraturan ini diturunkan lagi menjadi nilai praktis atau nilai yang ada di masyarakat. Contoh, kita mengambil contoh ya. Misal bahwa pendidikan untuk anak itu minimal 12 tahun ya sekarang. Nah, seperti itu contoh instrumentalnya. Lalu contoh praktisnya, warga masyarakat itu membantu melakukan pendidikan kepada anak-anak, bisa dengan memberikan les gratis atau dengan mengadakan bimbingan belajar secara bersama-sama. Nah, itu termasuk nilai-nilai praktis, nilai-nilai yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau warga negara, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ciri khas ideologi Pancasila adalah A. Keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. B. Negara hukum. C. Penghargaan atas HAM. D. Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Atau E. Reaksi terhadap absolutisme. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu ini keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan, seperti itu. Sedangkan B, C, dan D itu adalah fungsi Pancasila, seperti itu ya. Oke, nah ini fungsi. Dan juga ada ciri khas yang lainnya, semisal ini menjadikannya sebagai hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Nah, di sini bahwa masyarakat dan individu itu diberikan keadilan di depan muka hukum, tidak ada yang dibeda-bedakan di dalam muka hukum, seperti itu. Lalu ada juga seperti ini, keberadaan negara menjaga agar tidak terjadi monopoli dalam masyarakat. Sumber daya alam yang penting dimiliki oleh negara. Artinya Pancasila itu menjaga agar tidak ada masyarakat yang terlalu kaya atau terlalu berkuasa sehingga memaksa masyarakat yang lainnya. Dan Pancasila juga memiliki fungsi sebagai ini, sumber daya alam yang penting dimiliki oleh negara. Artinya ya, kita misal mengambil contoh PLN ya. PLN itu jika seandainya yang memiliki adalah perseorangan, kita bisa merasakan setiap bulan itu harga listrik akan naik turun sesuai dengan kemauan. Nah, karena ini adalah sumber daya yang penting, maka dimiliki oleh negara, dan negara adalah rakyat. Artinya dimiliki oleh rakyat juga, seperti itu. Lanjut, ciri khas berikutnya adalah kebebasan memilih agama. Jadi ideologi Pancasila itu memberikan kebebasan kepada warga masyarakat Indonesia untuk memilih agamanya, tetapi agama yang sudah diakui oleh negara, seperti itu ya. Lanjut, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Nah, ini artinya bahwa orang-orang itu diakui, masyarakat itu diakui, suku-suku itu diakui keberadaannya, tidak hanya yang diakui di beberapa pulau, sedangkan di pulau yang lain tidak diakui. Nah, seperti itu. Ini yang terakhir sama dengan yang A ya, tidak perlu kita bahas. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah A. Menciptakan kondisi bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadiannya.
B. Pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada nilai-nilai. B. Pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada nilai sila-sila Pancasila. C. Pembangunan yang harus mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi. Atau D. Bangsa Indonesia maju dan mampu bersaing dengan bangsa lainnya. E. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penguasaan teknologi. Kita lihat jawaban yang paling tepat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada nilai-nilai sila-sila Pancasila. Seperti itu ya. Oke, ini mudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Landasan ideal negara kita adalah, nah, kata-kata ideal ini mungkin asing ya bagi kita. Ideal ini sama dengan kata ideal. Ideal sendiri memiliki arti kesempurnaan atau sesuatu kondisi yang diharapkan. Jadi bisa dibaca landasan yang diharapkan negara kita adalah, atau landasan yang dianggap benar oleh negara kita adalah A. TAP MPR, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Keputusan Presiden. Nah, ini saya kira semua sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah C, yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Ini cara menghafalnya mudah ya. Kalau teman-teman lupa, itu tinggal diingat saja lagu Pancasila yang seperti ini liriknya. Pancasila dasar negara. Nah, berarti Pancasila itu dasarnya negara. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.